Kayak angka 11, 17 itu juga sebenarnya itu pun bukan suatu kita mengikat enggak, tapi itu kan simbol dari doa, ya kan, simbol harapan. Nah terus kemudian kita bahas soal tentang bulan Suro. Kalau bulan Suro ini gini, logistikanya sangat masuk akal ya. Bulan Suro itu kan bulan prihatin, bulan untuk tirakat. Ya kalau semuanya pada tirakat, bu ya jangan seneng-seneng gitu. Iya, Kan nggak matching, nggak selaras dengan make sense. alam. Itu yang tirakat tidak hanya bangsa manusia, mas. Harusnya itu bangsa manusia ikut. Itu yang tirakat itu dari entitas luhur, dari ibaratnya dari alam semesta, terutama yang ada di Jawa ini. Begitu masuk bulan Suro itu benar-benar bulan untuk tirakat, bulan untuk ndedonga, nyenyuwun. Kayak misalnya ini hari Selasa, kenapa orang Jawa tidak memulai suatu usaha yang baru, tidak memulai negosiasi yang baru pertama kali itu di hari Selasa? Karena menganggap Selasa itu selo-seloning menungso. Hari Selasa itu tepatnya digunakan untuk nenuwun, untuk nengening, terus untuk tirakat. Itu bagus. Tapi kalau untuk memulai sesuatu yang baru itu banyak blong hari Selasa dan Sabtu. Hari Selasa dan Sabtu. Kalau nggak percaya coba aja negosiasi. Ada teman-teman dari Jakarta kadang tanya, wah kemarin saya tuh peluang yang sangat bagus tapi kenapa gagal? Ya saya langsung coba dulu nebak secara bodon ya. Kemarin baru pertama kali nego. Iya perang. Pasti kalau nggak di hari Sabtu hari Selasa. Diingat-ingat ya. Oh iya bener gitu. Ya itulah. Makanya kalau kamu mulai lain kali nggak usah di hari Sabtu. Jangan di hari Selasa. Bagus ini. Informasi tapi mulailah penting. di hari selain itu. Misalnya hari Jumat. Tapi kalau sudah yang kedua kali, ketiga kali gimana? Kalau sudah kedua, ketiga kali tidak masalah. Tapi untuk yang pertama misalnya kita janjian dengan si B, ayo kita nanti mau membicarakan bisnis ini baru pertama kali, apalagi dengan klien yang baru. Kita lakukan di hari Sabtu, monggo kalau mau membuktikan. Nanti kalau sudah gagal tinggal siap ngelaporan ke Mas Indra. Nanti saya ikut ketawa. Sekarang hari apa sekarang? Jumat. Oh, Jumat. Aku kemarin hari apa yo? Masuk Jumat. Jumat. Ini hari apa sekarang? Sabtu. Oh Sabtu. Yo, berarti aman aku ya, aman ya. Aman. Kemarin masih Jumat ya. Kalau sebelum jam 16. Iya, nggak apa-apa wes. Malam terus dulu. Nah, jadi intinya kita nggak boleh terikat sama angka-angka sial gitu ya Roma ya. Boleh sebenarnya. Kalaupun itu memang Anda ragu-ragu, belum bisa mengatasi, tidak percaya diri ya jangan. Artinya begini, kita masih tetap harus pakai pedoman ini, ilmu Jawa. Yen wani aja wedi-wedi. Yen wedi aja wani-wani. Jadi nek wong kuwi madhep mantep. Kalau mau ada sesuatu rencana ya sudah madhep mantep, karena itu yang akan mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Oke. Saya langsung masuk ke yang tadi ya, sempat tentang muncul manusia kerbo itu maksudnya gimana coba Romo di Nusantara? Saya tuh sebenarnya kalau saya pikir itu saya membuat istilah ini kok ya lucu tapi memang paling tepat. Manusia ya. kerbo dalam tanda kutip. Cuma begini mas, manusia kerbo itu kembali kita kontekstual. Ini memang ada yang oh kan kerbo itu bagus, ini kalau misalnya di ujung pandang sih memang bagus. Ini tapi kan lihat konteksnya dulu. Kita bahas apa? Ini konteks yaitu kalimat yang digunakan dalam Serat Jongko, kebo mulih yang kandangi. Bukan konteks ini kerbo yang di Tanah Toraja atau di mana yang dikeramatkan lain. Di Jawa aja ada yang namanya kebo Braga, ada yang namanya kebo bule. Ya kan? Itu kan bagus. Tapi di sini yang dimaksud di dalam konteks Jongko, kebo mulih yang kandang itu maksudnya kebo. Kenapa kok dibilang kebo mulih menyang gandangnya kok nggak jaran apa sapi? Kok nggak lembu atau apa? Ya karena dalam dongeng, dalam cerita masyarakat yang namanya kebo itu kan ono lagune mas. Sodo bocah bodo plonga-plongo kaya kebo. Nah, itu kan akrab gitu. Itu sebenarnya mengambil dongeng atau cerita rakyat dari zaman dulu. Ketika kalau kebo itu memang
bodoh gitu. Memang kalau bagi orang yang akrab dengan binatang itu merasakan sapi lebih pintar, kuda lebih pintar. Kan kita bisa merasakan ya binatang itu yang lebih cerdas, yang lebih bodoh apa kan bisa. Menarik ini. Kayak Iya, anjing itu lebih pintar, Oke. kucing lebih goblok. Nah, ini kebu, ini artinya itu merupakan analogi atau perumpamaan. Wong Jawa sing wis ilang jawane itu akan menjadi orang yang bodoh, sing plonga-plongo gampang dikona-kono, dikon ngonang ini gelem kon jengking, kon melayu, kon nyekekar apa pun mau, dia akan melakukan. Nalarnya akhirnya nggak digunakan. Akhirnya kalau nalar nggak digunakan, akhirnya apa? Lebih cenderung menonjolkan emosi. Maka kita saat ini juga masih sering dengar kata-kata ojo nuhanke akal, jangan menuhankan akal. Itu dosa. Lah nek aku dosane nang ngendi, wong Tuhan aja katanya manusia ini menjadi makhluk sempurna atau lebih unggul dari makhluk yang lain karena diberi akal. Artinya akal ini kelebihan dan mestinya digunakan. Ketika kita menggunakan akal dalam memahami semesta, memahami ketuhanan, malah dionekke, jangan menuhankan akal. Lah kalau saya balas kalimat itu ya sederhana. Kalau kita nggak mau atau takut menuhankan akal, kita hanya terjebak menjadi orang yang menuhankan okol atau menuhankan emosi. Orang yang akalnya nggak dipakai pasti emosi yang nonjol, ya enggak? Nah, orang yang fanatik akalnya sudah nggak kepake, akhirnya apa? Ya kalau ngomong temeramen sambil wah itu apa namanya? Melotot-melotot teriak. Nah itulah yang kemudian ada lagi dalam Serat Jongko itu yang disebut ono setan riwo-riwo pindo manungso nggawa agama. Itu saat ini banyak terjadi. Maksudnya setan itu nar itu api itu adalah angkara murka dalam diri. Tapi berwujud setan, berwujud manusia. Membo-membo menungso, jadi menampakkan dirinya berwujud manusia sing gowo-gowo agama. Ya sekarang kan banyak betul. Itu yang titik ekstrimnya kebu, yang paling ekstrim yang seperti itu. Nah kalau orang Jawa itu yang sekarang menginjak-injak harga dirinya, menginjak-injak local wisdom, tidak percaya dengan leluhur, bahkan antipati terhadap animisme, ya itu semua sebenarnya kehilangan jati dirinya dan menjadi kebu. Itu maksudnya. Iya. Nah saya kira pertanyaannya panjenengan sudah reinkarnasi dari kebu ke manusia belum kan gitu. Kalau saya percaya Mas Indra bukan kebu. Sudah reinkarnasi ke kesadaran murni. Nah, berbicara tentang binatang yang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, lock-nya beda-beda, level of consciousness-nya berbeda-beda. Ada pandangan bahwa dua binatang yang level of consciousness-nya itu paling tinggi itu katanya satu ikan koi, yang kedua itu lumba-lumba gitu ya. Masuk akal nggak menurut Romo gitu? Kalau lumba-lumba saya sering menyaksikan, memang dia punya care. Binatang kalau punya care untuk menolong itu binatang yang paling cerdas. Jadi kalau kita mengukur binatang cerdas itu kayak apa sih? Ya gini aja, binatang itu care nggak, mampu menolong yang lain nggak? Yang ditolong lumba-lumba nggak cuma manusia, bahkan ikan yang lain juga. Nah kalau binatang kok menolong manusia, itu berarti tingkat care terhadap kehidupan itu. Nah sekarang yang binatang yang mau menolong pada manusia kan tidak hanya lumba-lumba, anjing pun menolong. Sebenarnya kecerdasan kalau mau diadu antara lumba-lumba dan anjing itu mungkin ya imbang, mengkur tergantung ijazahnya enti sik dhuwur kan gitu. Nek anjingnya tekan kuliah ya aku lumba-lumba lulusan SMA ya kalah Mas. Itu tapi ya pada dasarnya kalau kita mengukur binatang itu punya kecerdasan, itu binatang yang seperti apa ya coba lihat, menolong nggak? Oke, parameternya itu. Dan itu merupakan kecerdasan spiritual Mas. Bukan kecerdasan akademik saja, tapi itu kecerdasan spiritual. Orang mau menolong itu kecerdasan spiritual. Kalau orang yang spiritualnya tidak cerdas, nggak care,
tonggone piye-piye, temene piye enggak care. Iya. Enggak apa jiwa kemanusiaannya tuh kayak bebal gitu. Reinkarnasi jadi lumba-lumba.